Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabum Film Cadel. Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat semua dulur-dulur album film se-Indonesia Raya. Semoga kita bisa mendapat kemenangan ya Lur ya. Semakin memperbaiki diri dan semakin banyak beribadah. Amin. Balik mana ambil aku Icang, dan di film spesial Lebaran kali ini kita akan mengidul film The Kingdom of Solomon tahun 2010. Kisah tentang Nabi Sulaiman, Nabi ke-18 saat menjadi pemimpin besar dari Bani Israel dan harus melawan bangsa jin maupun syaiton demi menjaga keimanan dan kedamaian umat manusia. Seperti apakah kisah yang sangat luar biasa ini Lur? Langsung aja kita ke requestan salam-salam spesial Lebaran dari dulurku peradaban ya. Cak Icang mau nanya, kalau tidur setelah sahur di hari Minggu terus bangunnya pas maghrib di hari Senin, sah nggak puasanya? Sekalian aja tidur sebulan gimana Lur? Bangun-bangun sholat id Anda, monggo skecakan. Film dimulai dengan dua pria yang mendatangi sebuah ritual kuno dari orang Yahudi di sebuah goa untuk memanggil seonggok makhluk gaib, namun makhluk itu pergi dan ritual pun gagal. Lalu film pun menjelaskan bahwa 3000 tahun lalu Allah yang Maha Kuasa telah memilih seorang pria saleh untuk menjadi nabinya yang memimpin Bani Israel ke jalan kebenaran dan kesederhanaan, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, putra dari Nabi Daud alaihi salam. Dan inilah kerajaan Nabi Sulaiman. Film pun beralih pada Nabi Sulaiman yang sedang duduk sendirian di bebatuan padang rumput sambil memperhatikan betapa indahnya bukit-bukit di sekitar. Tak lama kemudian datang bocil-bocil menemaninya. Lalu sang Nabi pun bercerita ketika masih seumur mereka, beliau sering menemani ayahnya Nabi Daud alaihi salam di sana yang melantunkan ayat-ayat Zabur dengan suara merdunya di bebatuan tersebut, sampai gunung dan burung seakan-akan ikut bernyanyi bersamanya. بقیه از تو خجالتی تر. سلام عزیزانم. مردم میگویند بنشینید پرنده ها با شما هم صبح. پرنده ها همراه پدرم داوود بر این تخت سنگ صدای زیبا. Setelah itu Nabi Sulaiman menemui para pengikutnya yaitu Bani Israel. Mereka memberitahu bahwa doa yang dipanjatkan oleh sang Nabi sejak tahun lalu telah menghasilkan panen yang melimpah, dan di hari itu Bani Israel akan memulai masa panen lagi. Namun sebagai orang yang terpandang Lur, Nabi Sulaiman juga ikut memanen gandum bersama umatnya. Sedangkan istri Nabi Sulaiman yaitu Miriam juga menghampiri beliau di ladang. Sungguh sini yang sangat-sangat damai ya Lur ya. حال به اذن الهی. میریم عزیز، شما چرا اینجا آمد؟ دلم آرام و قرار نکرد. چه سالهای پر نعمت. اینا همه از فضل پروردگار. Di kejauhan Nabi Sulaiman dan Miriam melihat cahaya dari balik awan yang menyinari ke suatu bukit. Gak pakai lama sang Nabi pun berangkat bersama kedua prajuritnya yaitu Adoniyah dan Absalom ke arah cahaya tersebut. Di sana terdapat sebuah danau dan Nabi Sulaiman pun mendapat penglihatan di mana banyak kuda yang sebelumnya kabur dari suatu insiden kebakaran. Setelah itu mereka pergi ke kota Yerusalem dan sambil memperhatikan rakyatnya, Nabi Sulaiman mengatakan jika dia akan mencoba mendirikan kerajaan yang dikehendaki oleh Allah di wilayah tersebut untuk memerintah dengan bijak demi menyenangkan Allah. Namun Nabi Sulaiman masih bertanya-tanya mengapa Allah memberikan penglihatan seperti tadi. از این چه صحنه‌ای است که سر راه از من چه خواستی؟ سعی کردیم ملک مورد طوری حکومت کنیم که او را
Malam harinya Nabi Sulaiman bermimpi melihat tubuhnya sendiri yang terlelap di singgasananya dan perlahan-lahan menghilang lur. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan jika kekuasaan yang dibangunnya sekarang tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuasaan Allah. Setelah itu sang Nabi mendapat wahyu dari Allah, yaitu Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud telah mendapatkan limpahan rahmat serta berkah yang begitu banyaknya. Namun meski Allah telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud yang juga diteruskan ke Nabi Sulaiman, di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendak Allah dan tetap memuja syaiton. Nabi Sulaiman pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat surga jangan diberikan ke seluruh umat manusia sebelum dunia berakhir. Sang Nabi juga memerintahkan Adoniyah dan Absalom agar memanggil seluruh kepala suku serta pemimpin untuk datang ke Yerusalem, karena Nabi Sulaiman yakin jika ada suatu energi di luar sana yang akan mengganggu kedamaian umat manusia. در مقابل خداوند تنت متعالی بدان که بسیاری از شیطان یادار که بر علم پدرت دار پروردگارا پس به من ملا پایان دنیا و کلیه سران قبایل و تا هر چه سریعتر به اورشلیم بیاد. Ketika semua pemimpin sudah berkumpul, Nabi Sulaiman pun menjelaskan jika mereka harus mempersiapkan pertempuran dengan jin dan setan dari alam lain, karena surga atau keberkahan tidak akan muncul sampai mereka berhasil melawan kedua makhluk tersebut. Namun salah satu pemimpin Yahudi menduga jika itu semua hanyalah imajinasi Nabi Sulaiman, apalagi tidak ada saksi yang melihat bagaimana sang Nabi berkomunikasi dengan Allah. Dia juga tidak percaya dengan kekuatan kenabian Sulaiman maupun ayahnya Nabi Daud. Maka dari itu pemimpin ini menduga sang Nabi hanya sedang menyembunyikan kelemahan dari pemerintahannya. Bahkan Nabi Sulaiman juga dibanding-bandingkan dengan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf maupun Nabi Musa yang menurutnya lebih mengabdikan diri kepada agama. Tidak seperti Nabi Daud dan Sulaiman yang mendirikan kerajaan untuk memerintah Bani Israel. Lalu Nabi Sulaiman juga sempat diolok-olok karena menyimpan tabut perjanjian yang berisi sisa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena menurut pemimpin Yahudi tersebut, seharusnya tabut perjanjian dipegang oleh Bani Israel, bukan disimpan sendiri oleh Nabi Sulaiman. Seperti yang kita tahu lur, Nabi Musa pada waktu itu benar-benar dielu-elukan oleh Bani Israel karena telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Namun sejatinya Nabi Daud dan Sulaiman memimpin Bani Israel sebagai raja karena memang sesuai perintah dari Allah demi membawa Bani Israel menuju jalan kebaikan dan menjauhi mereka dari kesengsaraan. Setelah itu para pemimpin pun pergi karena tidak setuju dengan ajakan perang dari Nabi Sulaiman. برای رسیدن به آن باید از فتنه اجنه و شیطان آن بهشت الهی محقق نخواهد شد مگر در جنگی خود. آیا غیر از شما شخص دیگری کلمه خدا با شما برای سرپوش گذاشتن روی شما خود را پادشاه مینامید؟ پیامبران الهی چون این ادعایی نکردند. به شهرهای خیش بازگردید. Meski tidak ada pemimpin yang setuju, Nabi Sulaiman tetap menjalankan rencananya melawan pasukan jin dan iblis yang akan segera muncul di alam dunia. Maka dari itu Nabi Sulaiman memerintahkan para pasukannya untuk menjalankan misi tersebut. Beberapa di antaranya adalah Absalom yang tetap tinggal melindungi Yerusalem karena puncak kekacauan ada di sana. Adoniyah pergi ke kota Ariha di timur yang nanti akan menjadi tempat kericuan terjadi, sedangkan Yoab bersama pasukannya diperintahkan ke kota Zebulum untuk meminta bantuan dari pasukan di sana. شما در پایتخت بمانید و از آن شما به همراه پسرتان همگی شما نیروهای همراه خود بروز اغتشاش در حفظ شما بریها در شرق بروید. مال میدهم اولین فتنه ها از Di kota-kota tersebut, para tangan kanan Nabi Sulaiman langsung memperingatkan warga agar bersiap melawan jin dan setan yang akan turun ke dunia untuk menggoda umat manusia ke jurang kejahatan. Namun tipu daya setan tidak akan mempan pada keyakinan manusia yang kuat dan benar-benar percaya dengan pengampunan Allah. Maka dari itu mereka diperintahkan untuk mengejar kebaikan dan menjauhi segala kejahatan. Di lain sisi, para pemimpin yang tidak
tidak setuju tetap gencar menyebarluaskan fahamnya agar tidak mengikuti apa yang disebarkan oleh Nabi Sulaiman. خطری بزرگ تا از گزند فتنه ها تقوا و اطاعت از همیشه به روی بندگان خیش. از شما میخواهیم شما قوم برگزیده هیچگاه به انحراف Kekacauan pun mulai terjadi di Ariha, seperti rentenir yang terus menagih bunga dari orang-orang yang ngutang hingga terjadi keributan. Lalu Adoniah pun datang melerai dan mengatakan jika itulah bukti dari tipu daya jin dan setan yang mulai mempengaruhi orang-orang. Itulah mengapa manusia harus menghilangkan dengki, iri hati, menghentikan praktik riba agar setan tidak menyentuh mereka, juga berlindung pada rahmat Tuhan yang Maha Esa. Namun seorang pemimpin memotong ucapan Adoniah karena menurutnya orang-orang di sana hanya melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sebelumnya, yang akhirnya Adoniah sampai terancam diusir dari kota tersebut, Lur. من به ما نزدیک شده و شیاطین بر این مردم به خود بیایید. حرف آخر یک از شما که اعتراضی دارد زندگی قبیله افرایم شهر بر اساس کتاب Para pemimpin Yahudi semakin panik jika rakyatnya akan berpihak pada Nabi Sulaiman. Lalu ketika sedang rapat, salah satu dari pemimpin yaitu Yazar memanggil penyihir bernama Aral yang mengatakan bahwa jin, syaiton, bahkan iblis memang akan segera turun ke dunia. Tapi Aral mencontohkan Raja Namrud dan Fir'aun yang berhasil membangun kebudayaan yang makmur dengan campur tangan kejahatan. Menurut Aral, umat manusia pasti akan menjadi sejahtera apabila jin dan setan membantu. Ngerinya para pemimpin pun setuju dan bersumpah jika Nabi Sulaiman pasti akan kalah dengan kekuatan jahat tersebut. Emang mereka ini sesat ya kan, Lur? بزرگان و نابود فرعون چه تمدن آنچه خطرناک است نقطه شکست. اگر این موجودات بیایند این جوان مغرور را در هم. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi Sulaiman menjadi kenyataan. Semua diawali dengan hewan-hewan yang begitu gelisah dan angin pun berderu kencang. Diikuti dua pria yang berlarian karena takut dengan sosok tak kasat mata. Lalu di pagi harinya banyak orang kesurupan yang ngerinya beberapa dari mereka membawa golok dan pisau. Lalu yang terjadi? Di Yerusalem, Nabi Sulaiman merasakan gejolak energi jahat tersebut dan langsung berangkat dengan pasukannya ke Ariha. Sesampainya di sana beliau sangat terkejut karena kota sudah benar-benar hancur dan banyak orang terluka parah bahkan sampai mati. Mereka yang kerasukan sudah dirantai, sedangkan warga yang ketakutan minta tolong ke Nabi Sulaiman. Tapi tiba-tiba ada kesatria bernama Sai yang kesurupan setan dan akan menyerang sang Nabi. Dengan kekuasaan Allah, Sai pun menahan serangannya dan perlahan-lahan sadar. Lalu Nabi Sulaiman berdoa agar diberikan rahmat berupa keselamatan dan juga kekuatan iman untuk menang melawan kejahatan. بارالها دلهای ما را دوباره به نور. خدایا که مرا با این حال نزار و برای تو با دشمنان بر شیطان. Malam harinya Nabi Sulaiman berdebat dengan para rentenir yang sudah terbiasa membebankan riba ke setiap peminjamnya. Namun mereka mengaku jika praktik itu tidak berdosa karena sudah diatur dalam kitab Taurat. Mendengar itu Nabi Sulaiman pun geram karena jelas-jelas riba dapat menutup jalan kebaikan serta keselamatan. Dan itu artinya Taurat sudah diubah-ubah seenaknya oleh mereka. میبندی؟ چه گناهی که رضایت وام گیرندان ای بزرگتر از این که علیرغم تعالی این گناه وحشتناکی را نمیدانید این ثروت‌های حرام باید شد که از درون همه شما. Setelah menyembuhkan orang-orang yang kesurupan dan mendoakan agar semua orang di Ariha dapat dijauhkan dari jin dan iblis, Nabi Sulaiman pun berangkat ke kota lain yang katanya juga mendapat teror serupa, dan beliau berangkat dengan pasukannya beserta Adoniah dan juga Sai. Sedangkan di lain tempat Yazar sudah menyuruh Aral untuk membunuh Nabi Sulaiman dengan sihirnya. Namun Aral menolak karena resikonya terlalu tinggi dan bisa menyerang balik ke mereka.
mereka. Maka dari itu Aral akan menyerang Nabi dengan cara mengirim santet ke sosok yang paling dicintainya, yaitu Miriam. Tepat setelah itu Nabi Sulaiman yang sedang di perjalanan merasakan jika Miriam sedang dalam bahaya. Adoniyah pun meminta sang Nabi pisah dari rombongan agar segera pulang ke Yerusalem. سلیمان را بکش. ممکن است به خود من بشه میگفت دست بکن. ای چشم من دیگر گوشش فرو برادر شما به اورشلیم بروید. Betapa terpukulnya Nabi Sulaiman begitu tiba di Yerusalem karena ternyata istri tercintanya Miriam telah meninggal lur. Prosesi pemakaman pun didatangi para sahabat Nabi, begitu juga oleh penduduk Yerusalem. Akan tetapi Yazar juga datang ke sana untuk ngapain lur? Sok-sokan bela sungkawa. Lalu dia juga menyuruh sang Nabi turun tahta dan menyerahkannya kepada pemimpin Yahudi seperti Yazar. Namun Nabi Sulaiman tidak terpancing dan mengatakan jika beliau akan membalas setiap kejahatan dengan kebaikan, karena kedamaian Bani Israel harus tetap diperjuangkan dari kekuatan jin maupun iblis, termasuk melindungi Yazar beserta keluarganya. Paham nggak kalian lur seberapa besar hati beliau, ya kan? از دست دادن عزیزان چه حال میبینید که گفته های ما از دست دادن همسر و فرزند حتما باید مادر از مقام و منصب دنیا کنایت خطیر کشور را به ما به نابودی آل داوود و من به نجات و رستگاری. Untuk membantunya menghadapi semua masalah, Nabi Sulaiman pun memanggil penasihatnya yaitu Asif bin Barkhia, sosok yang cerdas dan berilmu tinggi, juga sangat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman menceritakan dukanya kepada Asif karena masih sedih atas kepergian istrinya beserta bayi di kandungannya. Beliau juga menjelaskan jika batu di dekatnya akan menjadi saksi bisu peristiwa suci yaitu Isra Mi'raj, di mana Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad akan naik ke langit ke-7. دلم برای میریام منتظر از دنیای ما جفا در همین جاست که پیام پیشا پیش تمامی. Absalom pun mengabarkan jika bawahan-bawahan sang nabi telah menaklukkan tekanan-tekanan setan di kota-kota tempat mereka ditugaskan. Namun karena kondisi di kota Zebulun masih cukup kacau, Nabi Sulaiman akan segera ke sana bersama pasukannya. Sedangkan Absalom tetap diminta untuk menjaga Yerusalem serta ditemani oleh Sai. Sebelum berangkat, Nabi Sulaiman memakai baju besi pertama buatan ayahnya Nabi Daud, karena seperti yang kalian tahu, mujizat Nabi Daud adalah membentuk besi hanya dengan tangan kosong, ya kan? شما نزد برادر اورشلیم را به شما می سپارم. Setelah Nabi Sulaiman pergi, wabah kesurupan pun menimpa Yerusalem. Lalu Absalom memerintahkan prajurit untuk melindungi kota dengan mengatur warga khususnya wanita dan anak-anak untuk mengungsi sementara waktu di Batu Suci. Namun Yazar dan rekan-rekannya menggunakan kesempatan itu lur untuk menguasai Yerusalem sebelum Nabi Sulaiman kembali. Sementara itu di Zebulun tiba-tiba ada banyak bola-bola bercahaya diikuti asap-asap hitam yang menyeruak ke seantero kota dan membuat para warga kesurupan sampai saling membunuh. Dalam sekejap kota pun kacau balau, yang untungnya sebagian warga bisa kabur naik perahu ke laut. Sumpah ini kayak wabah zombie sih ini lur. Jelas perahu-perahu tidak akan cukup menampung semua orang, dan ironisnya prajurit di sana juga harus melawan warganya sendiri yang kesurupan. Sayangnya mereka yang kesurupan jauh lebih kuat dan berhasil menaklukkan prajurit di Zebulun, juga akan membakar para warga dan tentara yang tersisa. Untungnya pasukan Nabi Sulaiman datang yang langsung melawan warga-warga kesurupan serta menyelamatkan mereka yang masih waras. Lalu yang terjadi lur,
Nabi Sulaiman dan pasukannya berhasil mengalahkan mereka dan mengikatnya. Namun pemimpin kota Zebulun tewas di pertempuran tersebut. Nabi Sulaiman berusaha menyadarkan salah satu tetua di sana bernama Asher untuk menyucikan diri dengan menyebut nama Allah. Akan tetapi Asher merasa dirinya sudah dikuasai oleh setan dan tidak ada harapan lagi baginya. Namun sang nabi tetap menyuruh Asher berusaha menyebut nama Allah karena pertolongan darinya pasti akan selalu ada. Alhamdulillahnya tepat setelah Asher menyebut nama Allah, asap hitam langsung keluar dari tubuhnya. Begitupun dengan warga-warga lainnya yang akhirnya mereka semua tersadar kembali, Lur. از شر شیاطین ناپاک پریدی رو از خود دور کن از محبت خدا غافل نشو خدا را صدا بزن تو میتوان خدا را صدا بزن Tak lama kemudian Adoniyah dan pasukannya datang untuk mengabarkan jika para pemimpin Yahudi sudah membawa pasukan bersenjata dan akan mengkudeta Yerusalem demi mengambil alih kekuasaan Nabi Sulaiman. Di lain sisi Absalom sudah mulai kelabakan menghadapi mereka semua di Yerusalem dan Yazar ingin segera menggulingkan kepemimpinan sang nabi. Lalu sang penasehat Asif mengatakan berani-beraninya mereka semua berbuat kekacauan di kota Nabi Daud, di mana rakyat-rakyatnya masih mengingat lantunan indahnya ayat-ayat Zabur dan beriman pada Nabi Sulaiman. Yazar tidak peduli dan memberi ultimatum bahwa prajurit-prajurit dari semua suku akan datang menyerang jika Nabi Sulaiman tidak kunjung turun tahta. Kerusuhan pun terjadi, Lur, antara pengikut Yazar dengan warga Yerusalem. Namun brengkesnya Yazar menunjukkan gulungan Taurat palsu yang membuat para warga jadi setuju dengannya dan kudeta pun akhirnya dimulai melawan prajurit Yerusalem. مکتوب الهی است هنوزم با دین خدا هر چه سریعتر باید خود را در این برسیم اما سرورم همه افراد خدایا چه کنم پروردگارا Nabi Sulaiman hanya bisa meminta pertolongan Allah karena jarak ke Yerusalem masih jauh dan beliau serta prajurit-prajuritnya juga perlu istirahat setelah perang tadi. Disinilah Nabi Sulaiman mendapat mujizat jika dia dapat menggunakan angin untuk segera OTW ke Yerusalem, yaitu menyatukan kapal-kapal kecil menjadi kapal yang lebih besar dengan bantuan para warga Zebulun. Lalu dengan kekuasaan Allah, badai sangat besar pun terjadi dan pusaran anginnya menerbangkan kapal Nabi Sulaiman langsung ke Yerusalem. سلیمان ای ما باد را مسخر کشتی‌ها را به ساحل بکشانید سوار میشوید سریعتر دوستان الهی به امید تو محکم بایستید Sontak semua orang terkejut melihat kapal Nabi Sulaiman mendarat di Yerusalem dengan cara yang sangat di luar nalar. Absalom dan tentaranya pun sumringah karena bantuan akhirnya datang. Pertempuran pun kembali berlanjut dan Nabi Sulaiman memanjatkan doa kepada Allah agar diberi rahmat pertolongan melawan orang-orang yang berpaling dari kepercayaan. Tiba-tiba muncul cahaya sangat amat terang yang perlahan-lahan mendekati Yerusalem. Semua orang pun tertegun melihat cahaya tersebut sampai-sampai peperangan terhenti. Lalu Nabi Sulaiman menghampirinya dan kembali mendengar wahyu bahwa sang nabi harus bersiap untuk melawan perwujudan jin dan setan yang muncul karena Allah sudah memberikan Nabi Sulaiman kekuatan untuk mengendalikan mereka dengan cincinnya. Seperti yang kita ketahui, Lur, mujizat lain dari Nabi Sulaiman adalah menguasai para jin dan juga syaiton. Tepat setelah itu, setan-setan yang bersemayam di tubuh banyak orang perlahan keluar dan diwujudkan dalam bentuk monyet. برای مادی شدن و این توان آیا وقت بیداری و
Melihat semua itu, Yazar beserta pasukannya pun bertobat dan menyadari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mujizat Nabi Sulaiman. Lalu beliau mengatakan agar jangan pernah takut pada jin maupun setan, karena mulai saat itu makhluk-makhluk tersebut akan dilumpuhkan dan dijadikan budak. لذا از این موجودات با رشادت بروید بدانید که به فرمان من در سرزمین ما Film pun ditutup dengan doa Nabi Sulaiman yang memanjatkan segala puji bagi Allah karena telah menundukkan jin dan setan. Beliau memperingatkan jika di akhir zaman nanti makhluk-makhluk itu akan kembali ke bumi dan akan membuat kerusakan di seluruh dunia. Satu-satunya jalan untuk menghadapinya adalah dengan berdoa dan berserah diri, meminta pertolongan kepada Allah agar menurunkan cahayanya kepada hambanya demi memusnahkan semua iblis dan kaum pemberontak sebagaimana bangsa-bangsa pembangkang sebelumnya telah dikalahkan. خدای را سزاست که اجنه و شیاطین را از خدایا توفیقمون تا همه ما صالحان به استغاثه و نور پرفروغ ایلیا تو باشیم و به سوی تو باشیم. Abu Yar, semoga kita selalu dijauhkan dari segala bentuk jin dan setan yang merusak keimanan kita kepada Allah ya Lur. Selamat lebaran semuanya dulur-dulurku yang berbahagia. Semoga kita semua meraih kemenangan dan di Ramadan berikutnya tahun depan kita bisa lebih memperbaiki diri Lur. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.